Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat bersua semula walaupun dalam dunia maya. Dan nampaknya maklumlah kali yang pertama mungkin berebut-rebut sehingga ruang tak cukup, sehingga saya pun tak boleh masuk. Terpaksa diperluas pintunya baru boleh masuk sekarang. Alhamdulillah. Dan ya kita agak lambat, 15 menit sudah terbuang. Tapi tidak mengapa, ini kali pertama, insya Allah nanti kali kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah kita akan manfaatkan masa yang sangat banyak kita miliki akhir-akhir ini. Karena kita mesti berkurung di rumah. Jika ada orang selalu kita dengar, mereka kata, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Ya, memang sebagaimana ada taharab mengatakan, al-faragu mafsadah, bahwa kekosongan atau masa yang terluang terubahnya itu adalah boleh menimbulkan atau menyebabkan kerusakan. Jadi untuk meminimaliskan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh peluang yang begitu banyak ini, kita manfaatkan sebagian masa yang Allah berikan ini untuk terus mengkaji agamanya bagi meningkatkan kefahaman kita, mengejar ketertinggalan kita, memperkuatkan kesilapan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh pihak penganjur, Yayasan Taklim, bahawa apa yang kita akan bicarakan, insyaAllah, yakni tajuk Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Tapi sebelumnya saya ingin mengharapkan saudara sekalian menyediakan Al-Quran di depannya. Jadi sekali bila kita merujuk pada Al-Quran nanti senang. Atau mungkin pihak host akan memaparkan display mungkin ayatnya, insyaAllah. Dan yang keduanya tentu tidak lupa dengan catatan. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dicatat, direkodkan. Karena inilah satu adab atau cara menuntut ilmu pengetahuan. Kata orang Arab, al-ilmu syaidun wa kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibaratnya sebagai buruan dan tulisan atau catatan rekod itu adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil khibali wathiqah. Ikat buruan kamu dengan tali yang kuat. So, bila kita berburu dan kita tidak ikat, pasti terlepas semula. Demikian juga bila kita belajar dan kita tidak ada rekod, kita tidak ada catatan, ya pasti akan hilang sekali mata. Apalagi kita hanya belajar daripada jarak jauh seperti ini. Saya yakin semua peserta telah ada di depannya atau bahkan sudah lama mengamalkan Sayyidul Istighfar. Jadi saya bacakan dahulu hadisnya dan tolong diikuti nanti Sayyidul Istighfarnya sebelum kita uraikan. Hadis ini, yakni Sayyidul Istighfar ini, yakni hadis sahih yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari dapat hadis ini pada Abu Ma'mar. Abu Ma'mar dapat hadis daripada Abdul Waris. Beliau dapat hadis daripada Husain. Beliau dapat hadis daripada Abdullah bin Buraidah. Beliau dapat hadis daripada Bushair bin Ka'ab al-Adawi. Dan beliau dapat hadis daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Baginda bersabda, Sayyidul istighfari antakul, penghulu segala istighfar, permohonan ampun bagi segala dosa pada Allah SWT ialah engkau mengatakan, kata Nabi, ikuti saya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, La ilaha illa anta, khalaqtani, ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya bermaksud, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Khalaqtani, engkau ya Allah telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan aku akan sentiasa akan menepati janji engkau kepada aku mengikut kadar kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sanatu, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala keburukan, kejahatan perbuatanku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat engkau ya Allah yang kau anugerahkan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui segala dosa kesalahanku ya Allah kepadamu, maka ampunilah daku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada zat yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Lalu baginda Nabi meneruskan sabdanya, man qalaha minan nahari muqinan biha, sesiapa sahaja yang mengucapkannya, membacanya siang hari dengan penuh yakin, famata min yaumihi qabla ayumsiya, dan ia meninggal pada hari itu sebelum petang harinya, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mu'minun biha, dan sesiapa sahaja yang membacanya malam hari dengan penuh keyakinan, famata qabla ayusbiha, lalu ia meninggal sebelum menjelam waktu paginya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis Nabi ini, kita dapat memahami betapa agung dan betapa besarnya kebaikan, manfaat, hikmah di sebalik Sayyidul Istighfar ini. Sehingga orang yang mengucapkannya pagi hari penuh yakin, kemudian meninggal petang hari, di ahli surga. Sesiapa yang membacanya petang hari penuh dengan keyakinan dan meninggal di pagi harinya, di ahli surga. Betapa dahsyatnya kandungan yang ada dalamnya. Tentulah ada kedahsyatan makna yang ada di sebalik sabda Nabi yang sependek ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah, adakah setiap orang yang membacanya, asal membaca begitu sahaja, pagi hari, petang hari, meninggal terus masuk surga? Kalaulah pemahaman kita terhadap hadis itu seperti itu, asal orang itu membaca paginya, petang mati terus masuk surga, ya nampaknya tidak ada orang masuk neraka. Nampaknya tidak ada orang masuk neraka. Kalaulah hadis ini kita amalkan secara harfiah. Sebab itulah
supaya pengamalan kita terhadap hadis ini, istighfar ini, menepati sebagaimana yang Allah, yang Nabi kehendaki, maka jalan satu-satunya ialah hendaklah kita mengetahui apa sebenarnya rahsia di sebalik Sayyidul Istighfar ini. Sehingga itu begitu dahsyat sekali kesannya, manfaat yang akan diperolehi oleh sesiapa yang membacanya, yakni jaminan masuk surga. Nah, pada kesempatan ini dan insya Allah mungkin saya tidak dapat menjelaskannya dalam 1, 2, 3 siri, mungkin banyak siri selepasnya. Ini kita akan pelajari sama sedaya upaya apa sebenarnya rahsia di sebalik Sayyidul Istighfar ini. Jadi kita akan belajar sama kalimat demi kalimat dengan diharapkan nanti apabila kita faham akan kalimat yang ada dalam Sayyidul Istighfar ini, baru kita tahu, Masya Allah, rupanya begitu maksudnya. Sehingga amalan kita hendaklah sama sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh makna yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar ini. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang ingin saya sampaikan untuk penjelasan saya berkaitan dengan Sayyidul Istighfar ini, saya akan bagi menjadi 3. Jadi ada 3 perkara, ada 3 poin yang ingin saya jelaskan kaitan dengan Sayyidul Istighfar ini. Bagian yang pertama, saya akan jelaskan bermula daripada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini bagian pertama. Itu bagian pertama. Bagian kedua, nanti saya akan uraikan perenggan ayat bermula pada a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi. Itu bahagian kedua. Bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga, bagian terakhir, saya coba uraikan keratan firman sabda Nabi yang berbunyi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu bagian yang ketiga. Jadi saya bagi menjadi 3 bahagian untuk saya uraikan Sayyidul Istighfar ini. Baik, sekarang saya coba mulakan. Jadi bagian yang pertama, sabda Nabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini bagian pertama. Kita mulakan dengan kalimat yang pertama. Nah, ini mungkin agak panjang sebab saya coba menyampaikan sedetail yang boleh. Kalimat demi kalimat. Kalimat pertama yang ingin kita pelajari sama dalam keratan sabda Nabi yang bagian pertama ini, yakni kalimat Allahumma. Alif, lam, ha, mim. Bertasdid. Allahumma. Sampai itu, sudah pendengar, bolehlah merekodkan, menulislah kalimat Allahumma. Kalimat Allahumma. Apa sebenarnya makna kalimat Allahumma? Apa sebenarnya maksud lafaz Allahumma? Saya tidak kata apa makna terjemahan dalam bahasa Melayu. Mungkin dalam bahasa maknanya ya Allah, ya, tidak salah. Allahumma maknanya wahai Allah. Itu hanya alih bahasa. Yang kita nak belajar bukan terjemahannya. Bukan alih bahasanya ke dalam bahasa apa. Tapi apa sebetulnya makna di sebalik Allahumma ni? Apa keajaiban Allahumma? Sebab ingat, Sayyidul Istighfar ini kalimat yang sangat ajaib. Istighfar yang sangat ajaib, ia penghulu istighfar. Tadi kita ketahui, siapa yang membacanya, kata Nabi, pagi hari, mati meninggal petang hari, masuk surga.
Siapa yang baca petang hari, meninggal siang pagi hari, masuk surga. Sebab itu setiap kalimat yang dipilih oleh Nabi dalam hadis ini, pasti kalimat yang sangat-sangat hebat. Bukan kalimat biasa. Sekarang mari kita pelajari sedikit demi sedikit. Kalimat pertama yang kita beri yakni kalimat Allahumma. Apa sebenarnya maksud kalimat Allahumma ini? Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sirah ataupun bentuk doa di dalam Al-Quran, sirah atau bentuk doa di dalam Al-Quran, kebanyakannya yakni dengan kalimah Rabbana atau Rabbi. Saya ulangi. Sirah atau bentuk kalimat yang digunakan untuk berdoa pada Allah di dalam Al-Quran, kebanyakannya dengan menggunakan lafaz Rabbana atau Rabbi. Ini banyak sekali ini. Dalam bentuk Rabbana umpamanya, wahai Tuhan kami, dalam bentuk jamak. Ini Allah sebutkan lebih kurang 70 kali di dalam Al-Quran. 70 kali. Kalimah Rabbi umpamanya, ada Rabbi firli wali walidayya umpamanya. Rabbi, wahai Tuhanku, bukan wahai Tuhan kami. Ini disebutkan oleh dalam Al-Quran lebih daripada 100 kali. Ini yang pertama. Sementara kalimah Allahumma, yakni sirah berdoa, kita berdoa pada Allah dengan menggunakan kalimah Allahumma dalam Al-Quran ya. Ini saya kata dalam Al-Quran, bukan dalam Islam. Di dalam Al-Quran. Sebab yang kita kaji ini yakni Al-Quran. Sirah kalimat yang digunakan untuk berdoa pada Allah dengan kalimah Allahumma dalam Al-Quran hanya disebut sebanyak 4 kali sahaja. 4 kali sahaja. 4 kali itu yang pertamanya ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26. Ali Imran ayat 26. Ini saya yakin ini semua sudah hafal karena itu sudah jadikan wirid. Firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat pertama. Allahumma kul, kata Allahumma qulillahumma. Yang kedua, yakni ada dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-46. Az-Zumar ayat 46. Di situ juga ada kalimah Allahumma. Firman Allah, qulillahumma fatiris samawati wal ard alimul ghaib qulillahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Itu di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-46. Qul, katalah Allahumma. Yang ketiga ada dalam surah Al-Anfal ayat 32. Surah Al-Anfal ayat 32. Jadi Allah menceritakan apa yang dipanjatkan oleh kafir, oleh ketua-ketua kafir Quraisy sebelum berlaku peperangan Badar hendak menentang Nabi SAW dan tentera Islam. Ketua Quraisy berdoa, wa id qalu, dan ingatlah ketika mereka, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Itu Al-Anfal 30. Allahumma. Dan Allahumma yang ketiga dalam Al-Quran, berdoa pada Allah, memohon pada Allah dengan sirah dengan bentuk Allahumma. Yang keempat ada dalam surah Yunus ayat yang ke-10.
Yunus ayat yang ke-10. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menceritakan bagaimana nanti ahli surga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ringkasnya hanya 4 kali ini sahajalah. Kalimah Allahumma, sirah yang dijadikan doa memohon menyeru Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita coba fahami apa makna Allahumma ini. Apa maksud Allahumma ini? Jamaah sekalian, dalam kalimah Allahumma ini sebenarnya ada keajaiban yang tidak ada dalam kalimat-kalimat Arab yang lain. Saya ulangi, dalam kalimah Allahumma ada keajaiban, ada rahsia yang tidak ada dalam kalimat-kalimat lain. Tidak ada. Di mana keajaibannya? Begini. Allahumma sebetulnya kita terjemahkan dalam bahasa Arab kan ya Allah, wahai Allah. Ya Allah, wahai Allah. Hanya kalimah Allah sahajalah ya mas sekalian yang bila kita panggil atau dalam bahasa Arab dipanggil munada. Kita panggil munada, kita panggil orang kata ya Adam, ya Muhammad, ya Ali. Ya. Ali, Muhammad, Adam itu namanya munada. Ya Allah, Allah itu namanya munada. Dengan kalimah ya, wahai, wahai, wahai. Hanya untuk kalimah Allah sahajalah kalimah ya itu boleh ditukar. Boleh ditukar. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan mim. Dan mim itu diletakkan di belakang. Jadi, ya Allah, ya dibuang, ditukar jadi mim yang ada tasdid. Dan mim ada tasdid itu dirangkaikan dengan Allah. Menjadi Allahumma. Maknanya ya Allah. Hanya untuk kalimah Allah saja. Untuk kalimah Muhammad tidak boleh. Ya Muhammad tidak boleh. Menjadi Muhammadumma. Tak boleh. Ya Adam. Tak boleh. Adamumma. Tak boleh. Ya Musa. Tak boleh. Ya dibuang, ditukar jadi mim. Kemudian musamma. Tak boleh. Hanya untuk lafzul jalalah Allah sahaja. Boleh. Ya, boleh tukar dengan mim. Maknanya sama. Ya Allah juga. Nah, apa rahasianya? Apa rahasianya? Jamaah sekalian, tadi saya katakan, di dalam Al-Quran hanya 4 kali sahaja kalimah Allahumma ini disebutkannya. Sementara yang paling banyak Rabbana. Walaupun ada dalam Al-Quran, kedua-dua kalimah sirah doa ini jadi satu. Allahumma pun ada, Rabbana pun ada. Jadi dalam satu doa, dalam satu doa. Nah, itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 114 sana. Surah Al-Maidah ayat 114. Ini satu-satunya. Allahumma dan Rabbana ada dalam satu ayat. Jadi biasanya orang berdoa hanya Allahumma terus memohon apa yang diminta, atau Rabbana terus apa yang diminta, Rabbi terus apa yang diminta. Tapi ini tidak. Doa ini Allahumma Rabbana. Dua-dua sekali. Ada dalam surah Al-Maidah 114. Ketika Allah menceritakan doa Nabi Isa alaihissalam. Di sana Allah berfirman, qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ada ya? Di situ ada dua sirah ini. Allahumma pun ada, Rabbana jadi satu. Hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Baik, kembali kepada ya yang ya di depan, ya Allah. Kemudian yang ditukar diubah menjadi mim tasdid di belakang. Allah, ya Allah, ya Allahumma. Allahumma ada mim tu. Jemaah sekalian, begini. Mim yang disambungkan dengan Allah, kalimah Allah di belakangnya Allahumma itu. Ini menurut kaidah bahasa Arab ya. Ini menurut kaidah bahasa Arab jemaah sekalian. Saya kutipkan contoh umpamanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah umpamanya. Saya kutipkan di sana dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Ibnu Qayyim menyatakan al-mim, huruf mim itu yakni harfun safahiyun. Huruf mim itu huruf safawi, huruf lidah, huruf bibir, safawi. Yajma'u natiq bihi, yang bila menyebutkannya yakni bibirnya pasti tertutup, mim. Allahum mim. Itu maknanya huruf bibir. Fa wada'al Arab alman ala jam'i. Karena huruf mim ini huruf mulut tutup, menutup, bila mengucapkan kita tertutup, maka ia memberi makna fadha'ul Arab, Allah gunakan mim ini untuk menunjukkan makna jamak. Jamak maknanya kumpul. Jamak maknanya kumpul. Jadi bukan satu, tapi jadi ramai. Contoh umpamanya, dalam bahasa Arab kalau kita panggil engkau seorang kan anta. Anta engkau seorang, satu saja. Coba kalau kita panggil engkau ramai, macam mana? Tolong ada yang jawab. Kalau nak jawab, on-kan dia punya audio. Antum. Antum, betul. Anta jadi antum. Mim itu membawa makna ramai. Betul. Anta seorang, antum ramai. Huwa itu dia seorang. Dia seorang. Sekarang mereka, dia menjadi mereka. Bahasa Arabnya? Hum. Hum. Tambah mim saja. Mim itu membawa makna daripada huwa seorang, hum jadi dia ramai. Kita katakanlah ilahuka, Tuhan engkau. Kalau kita nak kata Tuhan engkau, mana Tuhan kamu semuanya? Ilahum. Kam jadi Kum. Kam jadi kum. Ilahukum. Tengok. Anta, antum, huwa, hum, kakum. Jadi mim itu digunakan pakai oleh orang Arab memberi makna jamak. Bukan satu, jamak banyak. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham. Lalu apa kaitannya dengan Allah tadi? Begini. Bila kita menyebut Allah, ya Allah, wahai Allah. Doa baik kita kata ya Allah. Boleh? Maksudnya ya Allah. Maknanya kita panggil hanya Allah. Zat Allah. Satu saja nama Allah, lafzul jalalah. Tapi bila kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma, kita panggil ya Allah, panggil Allah dengan 99 sifatnya. Jadi Allahumma, dengan Allahumma itu seakan kita panggil Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, semua sifat kesempurnaannya masuk dalam mim tadi. Beza dengan bila kita panggil ya Allah saja atau ya Rahman saja. Ketika kita panggil Allah berdoa ya Rahman, maknanya hanya nama Allah Ar-Rahman sajalah yang kita seru. Kita hanya berwasilah dalam doa kita kepada Allah dengan satu nama Allah, Ar-Rahman saja. Kalau kita panggil Allah ya Rahman, tak masuk Ar-Rahim, tak masuk Al-Jalal, Al-Jalil tak masuk,
Al-Ghafur tak masuk, Ar-Razzaq tak masuk. Atau kita panggil Allah, kita berdoa dengan wasilah nama Allah. Karena memang kita boleh berwasilah dengan nama Allah dalam berdoa. Fad'uhu biha, kata Allah. Berdoalah kamu pada Allah biha dengan nama-namanya yang baik, Al-Asmaul Husna. Katalah kita mungkin mohon pada Allah SWT tambah rezeki banyak. Kita panggil ya Razzaq, Allahumma antar Razzaq, ya Razzaq, urzuqni umpamanya. Ketika kita panggil Allah ya Razzaq, maknanya hanya nama Ar-Razzaq saja yang kita panggil. Al-Hakim tak masuk. Al-Ghafur tak masuk. As-Sabur tak masuk. As-Sattar tak masuk. Itulah. Tapi bila kita panggil Allahumma, karena mem itu bermakna jamak, bila sebut Allahumma, maknanya menjadi sangat panjang. Karena kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang sempurna itu dah masuk dalam mem tadi. Tak hebat macam mana kalau mem. Sebab itulah doa yang diajar oleh Sayyidul Istighfar, karena yang kita mohon ampun tadi, kita bukan panggil ya Allah. Kita bukan panggil ya Rabbana. Kita panggil Allahumma, kita panggil Allah, kita menyeru Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Semua masuk di dalamnya. Itu rahasianya. Rahasia mem yang ada dalam Allah, yang disambungkan dengan Allah sebagai ganti daripada ya depan itu. Sebab itu tadi saya katakan, ia hanya khas bagi nama Allah sahaja. Khas nama Allah sahaja. Tidak boleh digunakan dengan yang lain. Dengan yang lain. Sebab itulah bila kita mengucapkan Allahumma dalam doa, berdoa Allahumma, rasakan ini. Bayangkan bahawa yang kita panggil sebenarnya bukan nama Allah lafzul jalalah sahaja. Yang kita pohon, yang kita seru, yakni Dia yang juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, Maha Bijaksana, Maha Latif, Maha Khabir, Maha Alim, dan seterusnya dan seterusnya. Hayati itu. Bagaimana ucapan ini tidak menimbulkan sikap tafaul, optimistik dalam doa. Karena kita memanggil, memohon sesuatu kepada zat yang mempunyai segala-galanya. Kita sakit, Dia Maha menyembuhkan. Dia susah, Dia Maha memberi ketenangan. Kita sesat, Dia Al-Hadi yang Maha petunjuk. Kita teraniaya dizalimi, Dia Maha pembela. Jadi kita memohon sesuatu kepada Allah yang memiliki apa yang kita pohon itu, dan Dia bersedia memberikannya. Minta apa saja. Minta apa saja. Begini, saya buat analogi jemaah sekalian. Analoginya begini. Bila kita susah, katakanlah, dan kita jumpa kawan, kita yakin kawan itu mampu menolong kita. Karena dia mempunyai apa yang kita perlukan. Dia ada sesuatu yang kita perlukan. Ya, mungkin kita ada masalah keuangan, dia pula ada lebihan keuangan. Mana dia ada kemampuan menolong kita. Tapi malangnya, dia tidak mau menolong kita. Agaknya bila kita jumpa dia, wahai kawan, kami datang ini minta tolonglah, dan saya perlukanlah uang daripada kamu, dan kamu lah banyak uang. Saya yakin awak mampu menolong saya. Kalau dia hanya mampu menolong, tapi tak mau memberi pertolongannya, saya yakin pasti kita masih kecewa. Kita kecewa. Bahkan lebih kecewa daripada sebelumnya. Dia mampu, tapi tak mau. Atau kita jumpa kawan yang seorang, yakin dia memang mau menolong kita. Karena dia baik dengan kita. Karena baik sungguh dengan kita. Sentiasa ambil berat dengan keadaan kita, akan keadaan kita. Kita yakin 100% bahawa ia mau menolong kita yang sedang susah. Lalu kita datanglah pergi rumahnya jauh-jauh.
Malangnya kawan yang bersedia mau menolong kita ni tak mampu menolong kita. Dia tidak mempunyai, tidak memiliki apa yang kita perlukan daripadanya. Agak kecewa atau tidak? Kita masih kecewa. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa Allah, Allah bukan sekadar mempunyai segala-galanya yang diperlukan oleh hambanya, tapi Allah bersedia memberikan apa yang dimilikinya kepada hambanya yang memerlukannya. Jadi begini, kalau saya buat contoh, katakanlah ada 1,000,000 orang hamba. Ada 1,000,000 orang hamba mempunyai masalah yang berbeza-beza. Berbeza-beza. Berdoa pada Allah serentak di tempat yang sama, pada masa yang sama. Dan masing-masing memanggil Allahumma. Semua akan dapat. Semua akan dapat. Ini Allahumma. Rasanya. Jadi, lebih maknanya lebih luas daripada Rabbana. Lebih luas daripada Rabbana. Walaupun ada orang yang cuba memahami apa beza Rabbana, wahai Tuhan kami, dengan Allahumma ya Allah. Kan kita pun berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah juga. Kita pun berdoa Rabbana ighfir lana, Quran pun ajar juga Rabbana atina min ladunka rahmah. Apa bezanya? Jamaah sekalian, memang ada di antara mereka yang coba membezakannya. Tetapi perbezaan itu sebetulnya ya hanya fahaman lah. Perbezaan itu hanya fahaman, tidak tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya seperti itu. Seperti mana umpamanya ada orang yang memahami bila kita hendak memuji Allah Subhanahu wa taala, hendak memuji Allah, yakni kita memanggilnya dengan Allahumma, katanya. Tapi kalau kita nak minta sesuatu dengan Rabbana, pun tidak juga. Tidak juga. Ada yang mengatakan sebaliknya bahkan. Bila nak memuji Allah, kerana itu Allah itu sifat uluhiyah, Allahumma. Nak meminta sesuatu, kerana itu masalah, panggil rububiyahnya. Tapi tidak juga. Tidak juga. Karena kita minta sesuatu atau muji Allah dalam Al-Quran pun ada juga. Di balik contohnya bahkan tadi ada Allahumma dan Rabbana dicantumkan sekali. Dicantumkan sekali. Tapi tidak mengapa. Itu sekadar hanya pendapat. Jadi saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Baik, itu poin rahsia pertama. Allahumma. Jadi saya ulangi, jika kita panggil Rabbana, wahai Tuhan kami, atau kita panggil ya Allah, yang kita panggil satu nama Allah, lafzul jalalah. Tapi bila ya depan kita tukar dengan mem tasdid, dan itu khas hanya untuk Allah saja, bila Allahumma, mana kita panggil Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Katakanlah Asmaul Husna dah masuk dalam Allahumma itu, kita dah panggil nama Allah dengan 99 Al-Asmaul Husna. Hayati ini. Menyebut Allahumma hayati seperti itu. Sebab di sini nanti rahsia kemakbulan doa itu. Jadi kita sedang berhadapan dengan Allah yang mempunyai segala-galanya. Ada Rahmannya, ada Rahimnya, ada Ghafurnya, ada Satarnya, ada Saburnya, ada Latifnya, ada Alimnya, ada Basirnya lah. Yang apa yang Allah ada itu kita memerlukannya. Kita memerlukannya. Kita memerlukan apa yang ada di sisi Allah. Dan Allah pula bersedia memberikannya. Syaratnya kita meminta dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Sebab itulah
paling tidak yang sekalian dalam berdoa, ketika menyebut Allahumma ni, Allahumma, ada 3 macam, ada 3 unsur dalam berdoa Allahumma. Ya, ada 3 unsur, ada 3 macam orang berdoa dengan Allahumma. Yang pertamanya yakni antas Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilahkan namanya sahaja. Dengan berwasilah namanya saja. Katalah ya Allah saja atau ya Rahman sayangilah aku. Ya Ghafur ampunilah aku. Ada orang berdoa begitu. Ya Razzaq berilah hambamu rezeki. Ya Sattar tutuplah aib diri ini. Ya Syakur, terimalah amalan kami ini dan berilah balasan. Jadi kita berdoa pada Allah dengan menyebut namanya sahaja. Satu-satu nama tertentu. Ada orang yang menyebut berdoa kepada Allah dengan menyebut hajatnya. Ya. Dengan menyebut hajatnya, mengemukakan permintaannya. Tadi disebut nama Allah, kemudian disebutkan apa yang dihajatkannya. Ya mungkin disebut dirinya. Kalau pertama tadi menyebut halul mas'ul. Ini bahasa Arabnya ya. Kalau yang pertama tadi, orang berdoa dengan menyebut halul mas'ul. Keadaan zat yang kita minta. Jadi sifat Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Itu halul mas'ul. Yang kedua, yakni ada berdoa dengan menyebut halus sa'il. Halus sa'il. Halus sa'il itu mana keadaan kita yang meminta. Keadaan diri kita yang meminta. Kita beritahukan, kita ucapkan, kita ungkapkan. Kita zahirkan keadaan diri kita. Umpamanya, Allahumma ya Allah, katalah antal ghafurur rahim, anna abdukal fakir, umpamanya. Ya Allah, engkau adalah maha kaya, sedang hambamu maha fakir. Hambamu fakir. Engkau maha pengampun, sedangkan hambamu ini yang banyak dosa. Jadi menyebut keadaan diri yang meminta. Ini nanti ada dalam doa istighfar itu ada semua. Itu rahsia dia. Jadi pertama tadi sebut keadaan zat Allah yang kita minta. Yang kedua, kita sebut keadaan kita yang meminta. Kita sebutkan, Ya Allah, hamba-Mu ini lemah di hadapan-Mu yang maha perkasa. Hamba-Mu ini fakir di hadapan Kamu yang maha kaya. Hamba-Mu ini bodoh di hadapan Engkau yang maha pandai, umpamanya, yang maha alim. Hamba-Mu ini kotor, Ya Allah, di hadapan Engkau yang maha suci. Kita sebutkan diri kita. Al-fakir lah, al-miskin lah, al-mudnib lah, apalah, al-da'if lah. Dan yang ketiganya, barulah menyebut hajatnya. Menyebut hajatnya. Ini berdoa, sebut hajatnya. Sampaikan hajatnya minta apa. So doa menuju 3 ini. Sebut keadaan Allah yang kita minta, sebut keadaan kita, diri kita yang meminta, dan sebut apa permintaan hajat kita. Nah, untuk poin yang pertama, yakni menyebut halul mas'ul, itu yang paling besar, yang paling mencakupi, yang paling sempurna, yakni kalimah Allahumma. Kalimah Allahumma. Tidak ada daripada itu. Sebab bila Allahumma, kita menyebut semua sifat Allah tadi. Kalau tidak akan terlalu panjang nanti doa kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sampai 99 kan panjang sekali. Ringkaskan saja. Allahumma. Tapi, saya ulangi sekali, setiap kali kita menyebut Allahumma, hendaklah terbayang semua sifat-sifat Allah itu. Kenapa? Kalau kita terbayang, dan kita hayati, sudah meresap dalam hari kita,
belum pun kita mengemukakan permohonan kita. Belum pun Allah mengkabulkan permohonan kita. Kita sudah rasa puas, rasa tenang. Betapa tidak tenang. Tadi saya katakan, kita berhadapan dengan Allah yang memiliki segala-gala apa yang diperlukan oleh kita, dan Dia bersedia memberikannya kepada kita. Sebab itulah, sebelum pun kita mendapatkan apa yang kita minta, hati sudah lapang. Karena kita berhadapan dengan zat yang seperti itu sifatnya. Subhanallah. Tadi saya ulangi ya. Jadi dalam doa ini ada 3 ini. Pertama, sebutkan Allah. Halul sa'il. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sebutkan keadaan diri kita. Kita ni lemah, ya Allah. Hamba ini, ya Allah, sungguh pun sungguh Engkau ni telah banyak memberi rezeki kepada hamba-Mu ini, tapi betapa sedikitnya syukur hamba-Mu kepadamu. Sebenarnya begitu. Ya Allah, sungguh pun Engkau ni sering kali menegur hamba-Mu ini, tapi betapa sedikitnya hamba-Mu ini sedar, umpamanya. Hamba-Mu ini banyak dosa, hamba-Mu ini banyak lemah, hamba-Mu ini banyak tak seterusnya. Dan sebutkan permohonan itu apa. Ini, dalam satu istighfar ketiga-tiga ini ada. Nanti kita akan buktikan. Halul sa'il, halul mas'ul, dan hajat. Ini ada dalam ketiga-tiga ini. Dan ketiga-tiga ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Biasanya orang mungkin lebih mengutamakan terus saja kepada hajat dia. Tak kisah tentang halus sa'ilnya, tak kisah tentang halul mas'ulnya, tapi terus hajat. Karena nak cepat sangat, ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon ini, ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebenarnya bukan berdoa itu ya. Itu macam menyuruh Tuhan. Saya bagi saya contoh ya, contoh yang mudah. Dan saya yakin doa ini pun telah diamalkan juga. Doa ini dijelaskan, diuraikan agak panjang lebar juga adalah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Sahih Bukhari, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi pernah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar berkata, "Allamani du'aan ad'u bihi fi salati." Karena Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Engkau suruh kami memperbanyak doa dalam solat. Karena doa solat itu doa. Apa yang perlu kami minta dalam solat, ya Rasul?" Bayangkan, seorang sahabat sehebat Abu Bakar, Abu Bakar, sewar Abu Bakar, setinggi makomnya setinggi Abu Bakar, tapi masih bertanya kepada Nabi untuk diajarkan doa apa ya Rasul. Masya Allah. Ini kita jangan fahami Abu Bakar ini tak pernah berdoa ya. Abu Bakar ini salah seorang yang dijamin masuk surga. Daripada 10 orang yang dapat jaminan surga. Tapi sungguh begitu, dia pernah tanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, boleh tak ajar kami, ajar aku, apa doa yang aku perlu baca dalam solat?" Lalu Nabi memberitahu, mengajar, "Kul Abu Bakar, katakanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi." Abu Bakar katalah, Allahumma, tengok. Nabi ajar, Allahumma. Katakan Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ini dengan kezaliman yang banyak. Dengan kezaliman yang banyak. Baik. Saya nak pastikan jamaah mengantuk atau tidak, jadi saya tanya. Ucapan Abu Bakar ajar, doa yang dia Nabi ajar kepada Abu Bakar, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri ini dengan zalim yang banyak." Itu Abu Bakar menyebutkan yang mana daripada 3 yang kita pelajari tadi? Halus sa'il, halus mas'ul,
ataupun hajat. Nah, boleh on-kan dia punya audio tu. Halul Nak jawab. mas'ul. Halul. Nabi ajar kepada Abu Bakar suruh kata, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Abu Bakar menyebutkan dari 3 tadi yang mana? Halus sa'il, halus mas'ul, atau hajat. Hajat itu doa. Halul mas'ul. Halul mas'ul. Halul mas'ul, Ya, yang kedua. halul mas'ul itu salah. Halus mas'ul itu Sa'il. Halus sa'il. Halus Sa'il. sa'il. Ya, halus sa'il. Halus maksud itu mana keadaan zat yang kita minta, yakni Allah. Okey. Halus mas'ul itu mana yang Allah yang kita minta. Sa'il itu kita yang meminta, kita yang memohon. Jadi Abu Bakar sedang menceritakan tentang menyebutkan, mengatakan keadaan dirinya. Bahawa keadaan dirinya ni orang yang banyak melakukan kezaliman. Betul? Yang kedua. Ustaz. Ya? Yang kedua tu kan? Ya. Apa dia? Halul. Kategori yang kedua ya? Ya, sebut apa? Halul. Halul sa'il. Halus sa'il. Ya, sa'il. Ya, sa'il. Kemudian, apa namanya ni, Nabi menyambung semula, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa selain Engkau, ya Allah. Abu Bakar menyebutkan apa? 1, 2, 3. Halus sa'il, halus mas'ul, dan hajat. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa selain Engkau. Ada yang jawab? Mas'ul. Halul Mas'ul. 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 Keadaan Halul mas'ul. mas'ul. Ya, hal keadaan yang Allah. Ya, sifat Allah. Tidak ada siapa yang mengampunkan dosa melainkan Engkau, ya Allah. Karena Allah itu Al-Ghafur. Allah itu Al-Ghaffar. Masya Allah, tengok doa Nabi tadi menjawabkan 3 ni. Nah, kemudian, faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampunilah diriku ini. Atau berilah diri ini pengampunan dari sisimu. Berilah diri Hajat. pengampunan dari sisimu. Itu kaitan Halul dengan hajat. Halul hajat. hajat. Bukan hajat. Warhamni. Warhamni. Dan sayangilah diri ini. Kaitan dengan warhamni. Warhamni. Sayangilah diri ini. Hajat. 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 Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Mas'ul. Maha Pengampun lagi Mengasih. Halul mas'ul. Al-mas'ul. Halul mas'ul. Coba perhatikan. Bila kita berdoa dan merangkumi 3 dijamaskan, di sinilah rahsia kemakbulan doa itu. Hati-hati. Ini 3 ini. Kalau kita baca doa Al-Quran, doa kemudian ini 3 ini. Penting sekali. Nah, untuk poin yang pertama tadi, pilihlah Allahumma. Sebab Allahumma itu kita telah menzahirkan, menyebutkan apa? Halus mas'ul yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Bukan kita menyebut ya Allah tak boleh, boleh. Bukan menyebut Rabbana tak boleh, boleh. Ini bukan cerita boleh tak boleh. Ini cerita mana yang lebih utama, mana yang maknanya lebih mendalam, lebih luas. Boleh Allah berkatalah antal ghafur, ya Allah antal ghafur ighfirli, tak salah. Ya Allah antar razzaq urzuqni, boleh. Ya Allah antar rahim irhamni, betul. Tetapi berdasarkan hadis yang kita belajar tentang rahsia Allahumma tadi, bila kita sebut Allahumma, katalah ya Allah antar rahman, kita hanya menyebut halus sa'il satu sifat saja. Lafzul jalalah dan ar-rahman. Allah, ya Allah antar razzaq, kita hanya sebut halus sa'il, halul mas'ul maksud saya, halul mas'ul satu saja, lafzul jalalah dan ar-razzaq. Tapi bila kita buat Allahumma, Masya Allah, kita berdoa dengan menyebut halul mas'ul dengan segala sifatnya. Segala sifatnya. Dan tanamkan dalam fikiran kita ketika menyebut Allahumma itu,
Zat yang kita pohon, Allah SWT yang ada di hadapan kita, yang kita bersemuka dengannya istilahnya, berjumpa dengannya, Tuhan yang memiliki segala-galanya yang kita perlukan. Mungkin waktu itu kita memerlukan pengampunan. Ya, kan dia ada Ghafur. Mungkin pada masa sama kita bukan hanya minta pengampunan, tapi kita juga minta sembuh dari penyakit karena kita sedang sakit. Ada depan kita. Seolah-olah Allah yang berhadapan dengan kita, wahai hambaku, kamu datang padaku, kamu minta apa? Aku memiliki segala-galanya untuk kamu. Karena kamu tadi memanggil aku dengan Allahumma. Jadi menyebut Allahumma bukan sekadar dengan lidah rupa-rupanya, tapi hendaklah kita hayati, ya, kita masukkan dalam hati kita yakini dalam hati kita, dan kita bayangkan apa yang sedang kita ada. Sebab ingat ya, doa yang akan dikabulkan oleh Allah ya sekalian, bukan semata-mata karena kita lancar mengucapkannya, bukan karena kita fasih mengucapkannya, bukan semata-mata kerana apa lagi umpamanya. Oh tidak. Tapi adalah seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW karena bersabda, Nabi bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sentiasa mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Jadi apa yang kita fikirkan tentang Allah, bagaimana kita bilang Allah, oh Allah itu seperti ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya itulah nanti. Masukkan semuanya. Masukkan semuanya. Itu contoh ya, itu satu doa yang saya yakin semua sudah mengamalkannya. Itu doa yang Nabi ajarkan pada Abu Bakar ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Innaka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ketiga itu ada tadi. Jadi 3 unsur itu ada. Kita sebutkan halus sa'il, saya ulangi, halul mas'ul, dan hajat. Hajat doa itu kita sebutkan. Jangan terus, sebab kadang-kadang mungkin orang terus saja hajat doa. Panggilnya pun bukan Allahumma. Panggilnya pun bukan ya Allah. Panggilnya pun bukan Rabbana. Panggilnya pun ya Tuhan. Tuhan mana nih yang dipanggil ini? Sebab itulah, kalau kita sudah faham sebenarnya jam sekarang, ini bermakna kalimat Allahumma ini tidak mungkin dapat diterjemahkan dengan bahasa apapun. Coba kita renung betul-betul. Kalaulah makna Allahumma itu seperti itulah yang digambarkan oleh ulama, seperti mana tadi, fahaman Ibnu Qayyim berkata yang mem itu bermakna jamak. Coba apa sekarang terjemahan alih bahasa Allahumma dalam bahasa apa? Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa India, dalam bahasa Tamil, apa yang mana Allahumma? Tidak ada. Sebab itu kalau kita nak berdoa, mas sekalian, kita memang boleh berdoa dengan bahasa apapun. Bahasa apapun. Tetapi ketika memanggil Allah, tak payah ditukar. Allahumma juga. Allahumma, itu dengan bahasa apa? Terulang. Allahumma tidak ada terjemahan. Kalau kita alih bahasakan menjadi ya Allah, maknanya nanti menjadi kurang. Makna yang terkandung dalam lafaz ya Allah, itu maknanya tidak sebanyak makna yang terkandung dalam kalimat Allahumma. Apalagi kalau Allahumma kita terjemahkan, wahai Tuhan. Wah, itu lagi lah. Jauh, Tuhan yang mana? Kan? Sebab kalau Tuhan kan boleh jadi bukan Allah. Kalau Tuhan boleh jadi bukan Allah, sebab orang yang tidak bertuhankan Allah pun panggil ya. Jadi, ingat, doa itu ibadah. Karena ibadah mesti menepati apa kata yang empunya agama. Yang kedua, doa itu yang kita berdoa, yakni kita memohon pada Allah agar permohonan kita hanya dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya agar doa itu dikabulkan, tapi ia ibadah. Artinya jika doa itu belum dikabulkan sekalipun, jika doa sebagai ibadah dan kita lakukan sebagai sama dengan ketentuan syarak, kita dapat pahala. Kita sudah dapat ridha daripada Allah. Belum pun kemakbulan doa itu kita terima. Dan ini lebih beruntung daripada doa dikabulkan, tapi ridha tidak dapat karena cara kita berdoa tidak betul. Kita sakit, kemudian berdoa pada Allah, mohon sembuh. Kan? Cara berdoa betul.
Semasa Allahumma ingat segala-galanya seperti yang digambarkan tadi. Merasa diri kita sangat lemah di hadapan Dia yang Maha Kuat. Merasa diri kita dhaif, dosa, kotor di hadapan Dia yang Maha Suci. Allah sudah suka. Mendengar suara kita itu Allah sudah suka. Mendengar suara kita, melihat rintihan kita, Allah sudah ridha itu. Sungguh pun permohonan kita, hajat kita yang diminta sembuh itu, minta sihat, Allah belum kabulkan. Apa ruginya? Kita belum sembuh daripada penyakit, tapi Allah sudah bagi kita keridhaannya. Tidak rugi. Yang rugi ialah jika Allah tidak ridha kita, walaupun doa kita dikabulkan. Coba mana yang lebih beruntung? A atau B? A, doanya Allah belum kabulkan. Tapi Allah sudah ridha dengannya. Dah ridha akan A kerana doanya menepati apa yang Allah kehendaki. Sementara B, doanya Allah kabulkan. Tapi Allah tidak suka kepadanya. Karena cara ia berdoa tidak mentapati sesuai kehendaknya. Apa untungnya dapat kemakbulan doa? Apa untungnya dapat kemakbulan doa tapi dimurkai oleh Allah? Kan lebih beruntung kita dapat ridhonya walaupun doa belum dikabulkan. Ini penting. Satu di antara rahsianya dalam kalimah Allahumma itu hayati betul-betul. Sebab itu jangan ditukar dengan bahasa apapun Allahumma. Anda boleh berdoa dengan bahasa apapun, menyampaikan hajat sila dengan bahasa apapun. Tapi semasa menyebut halul mas'ul, diharapkan Allahumma. Walaupun tak saya ulangi sekali, tak salah nak sebut Rabbana sebab ada contohnya dalam Al-Quran. Ini saya cerita dari segi makna ya. Dari segi makna. Boleh difahami agaknya? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Ya, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Ya. InsyaAllah, Ustaz. Okey. Sengaja ini saya lebihkan tempat tadi lambat startnya, jadi ini lambat intinya lah. Jadi ada agak-agak yang ditanyakan untuk sementara. Untuk tanyakan yang berkaitan dengan ini. Yang belum disampaikan jangan tanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan kaitan dengan yang telah disampaikan. Saya bagi masa sedikit. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanyakan bila kita nak berdoa kan Ustaz, tapi sebab kita rasa Ya, dari macam mana ni? kita ni sangat kecil, banyak sangat dosa. Okey. Ya. Dari mana ni? Saya daripada Subang. Daripada Subang Jaya Ustaz. Okey, sila. Sebelum-sebelum ni pernah saya dengar ceramah Ustaz tentang dosa-dosa kita ni perlunya diampunkan, lebih diutamakan untuk diampunkan dosa sebelum kita nak minta sesuatu. Tapi kadang-kadang tu kan Ustaz, bila kita nak berdoa, kita rasa macam dosa ni terlalu banyak. Rasa macam orang cakap dosa pun banyak nak minta lagi. Macam tu lah. Kan? Dosa pun tak diampunkan nak minta lagi. Mana ni kan? Macam tu lah Ustaz. Kadang rasa tak padan kita nak minta. Sedangkan belum tentu dosa kita ni diampunkan lagi Ustaz. Sebab prioriti kan nak diampunkan dosa dulu. Itulah Ustaz. Kalau pertanyaannya tentang prioriti dan afdaliyah, memang begitu afdaliyahnya. Tapi kalau pertanyaan boleh tak boleh, tidak ikut tertib pun tak mengapa. Artinya katakanlah, kita minta tambahan rezeki, walhal rezeki yang ada pun belum disyukuri umpamanya. Ya, tidak salah insyaAllah. Dari segi hukum tidak salah. Kan? Tapi mungkin dari segi adab kuranglah. Sebab itulah, nak berdoa apa saja, nak minta apa saja, pastikanlah doa pertama yang kita panjatkan tu yakni istighfar ini, sayyidul istighfar ini. Itulah kan. Kita boleh minta macam-macam, tapi pastikan permintaan yang pertama, yang paling utama, setiap kali berdoa jangan tidak membaca sayyidul istighfar. Okey, itu penting sekali. Sebab ya, memanglah jika doa itu belum jika dosa itu belum diampun jemaah sekalian,
dosa kita belum diampun, tapi doa kita yang lain pada Allah telah dikabulkan. Kita minta itu Allah bagi. Dalam arti itu, walha dosa kita masih banyak belum diampun. Kita khawatir. Saya tak kata pasti ya, kita hanya khawatir. Sepatutnya menunjukkan kekhawatiran dalam diri kita. Jangan-jangan kemakbulan permohonan kita pada Allah itu merupakan sebagai istidraj bagi kita. Sebab dosa kita masih banyak. Jangan-jangan, saya tak kata itu pasti istidraj. Dosa banyak, itu banyak, kita merasa banyak, lalu kita minta, malah dapat pula. Bisa, lain dapat. Jangan-jangan kita takut, kita khawatir kemakbulan doa, hajat kita yang itu sebagai istidraj. Sebab itulah setiap kali nak berdoa, pastikan doa yang paling utama, yang pertama sekali yakni mohon ampun. Dan kita sedang pelajari baru mula sekali cara mohon ampun atau istighfar yang paling hebat, yakni membaca penghulu istighfar ini. Hanya sayangnya kita baru menguraikan kalimat pertama Allahumma sajalah. Kan baru Allahumma, tapi tak apa, kan baru Allahumma. Okey? Terima kasih Ustaz. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Ustaz, saya Amir Hassan dari Sungai Buloh. Okey, sila Cik Amir. Saya nak tanya, jadi Allahumma tu dia dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak berdoa, boleh tak you onkan you punya video? on saya punya video. Mana tahu jumpa, yang tanya tu onkan video, mana tahu nanti jumpa jalan nampak tak kenal pula. Bukan nak tengok video, tak nak video. Hello? Keluar tak? Okey. Keluar tak? Siapa tadi? Siapa nama? Amir Hassan. Ya, Amir Hassan. Ya. Okeylah, teruskan. Okey. Jadi saya nak tanya ungkapan Allahumma itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak berdoa, yang kita supaya menghayati doa kita, kita baca dalam bahasa yang kita fahamlah, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. Boleh tak kita campur Allahumma tu dengan bahasa tu, ataupun elok kita baca yang doa yang dalam bahasa Arab saja, apa nama ni? Sepenuhnya, ataupun ambil ungkapan dari Quran ke dalam bahasa Arab, atau kita ambil yang kita reka dalam bahasa kita sendiri yang kita boleh hayati. Boleh campur tak Allahumma dengan... Baik, pertama sekali, Okey, memang pertama sekali doa yang paling afdal lah, yakni doa yang maksurat daripada Nabi, daripada Al-Quran atau hadis Nabi. Itu yang maksurat. Seelok-eloknya dihafallah doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau bimbingan daripada Nabi SAW. Seelok-eloknya. Okey. Tapi jika katalah doa yang diajar oleh Nabi tadi mungkin kurang sesuai, saya tak kata tak sesuai. Sebab sebenarnya katalah kita sakit, kan? Kita sakit. Kan tentulah yang kita minta sehat, kan? Yang kita minta pasti sehat. Tiba-tiba doa yang kita hafal dalam Al-Quran atau hadis itu tak ada kena-mena dengan sehat, kan? Akan kita nak baca doa itu, kan? Kita boleh susun doa sendiri dalam bahasa Melayu, dalam bahasa apa saja, tapi semasa memanggil Allah, maksud saya. Ketika kita sedang memulakan interaksi dengan Allah, panggil Allah, jangan tidak kecuali dengan Allahumma. Itu jangan diterjemahkan. Yang lain boleh susun sendiri. Tapi lainlah kalau banyak apa, saya berdosa dan ingin mohon ampun. Macam mana ya doa mohon ampun pada Allah? Ada apa contoh doa daripada Nabi banyak. Ya baca ajalah yang Nabi contohkan itu. Gitulah. Atau mungkin apa umpamanya punya hajat apa umpamanya nak kenduri ke, nak kenduri majlis kahwinkan anak umpamanya, supaya semua berjalan dengan lancar umpamanya. Walaupun musim hujan tapi harap-haraplah masa masih berlangsung tak hujan umpamanya. Nak cari doa mana yang Nabi ajarkan doa supaya ketika majlis tak turun hujan? Kan tak ada nanti. Adakah dalam hadis Nabi mengajar doa macam mana ya supaya semasa
masih berlangsung, tak turun hujan. Itu boleh susah sendiri doanya. Doanya boleh susah sendirilah. Ya Allah, apa namanya, bantulah kami agar majlis kami petang hari berjalan dengan lancar, dan untuk selama majlis berlangsung janganlah dahulu turunkan hujan. Semuanya boleh 9%, tapi kita mulakan interaksi dengan Allah. Allahumma. Itu jangan tukar dengan bahasa apa-apa. Begitu, Cik Amir. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, okey ya. Semua okey, jadi yang lain tu simpan dahulu pertanyaan, nanti kalau ada apa saya simpan. Ini mungkin dalam next session boleh dilaksanakan. Ini baru permulaan, baru cerita tentang Allahumma. Insyaallah nanti kita akan sambung. Panjang nih, memang sangat bersiri ini, apa namanya, ada ini. Jadi mudah-mudahanlah teman kita hari ini dapat memberi manfaat dan saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa hadapan dan kita tutup dengan bacaan tafsir kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.